Hai guys, jumpa lagi di channel Pecandu Film. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini film yang akan aku rangkum berjudul Deadly Promises 2020. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang sedari kecil memiliki bakat psikopat. Hingga pada suatu ketika ia menteror pada perayaan Halloween. Daripada penasaran, langsung aja ke alur filmnya. Film dibuka dengan seorang cowok bernama Dylan yang baru saja terbangun dari tidurnya. Setelahnya, ia berpamitan untuk pergi kepada pamannya yang bernama Max. Ketika di sekolah, pandangannya tertuju pada Megan, cewek cantik yang selama ini ia sukai. Karena terlalu polos, Dylan kerap mendapatkan bulian dari Travis, siswa yang paling nakal di kelasnya. Seusai pelajaran, Chad terlihat sedang live Instagram untuk mengundang teman-temannya dalam perayaan Halloween beberapa hari lagi. Ia bersama Travis memastikan temannya untuk datang karena perayaan itu akan dikemas secara spesial. Sementara itu, di rumah Dylan, tampak Max sedang berada di ruang bawah tanah, menyiapkan makanan dan menggerus obat untuk seseorang yang berada di dalam kurungan. Belum diketahui siapa yang Max kurung di dalam sana, dan ia terlihat kesal karena orang itu berusaha melawannya. Sesampainya di rumah, Dylan yang pandai memainkan piano mendapatkan pujian dari sang paman. Dan Max menceritakan tentang kebersamaannya dengan ayah Dylan yang sudah meninggal. Malam harinya setelah Dylan mengambil camilan di kulkas, ia mendengar suara bising dari ruang bawah tanah. Akan tetapi, langkahnya terhenti setelah Max menyuruhnya untuk segera mengerjakan tugas sekolah. Keesokan harinya, Dylan yang sedang bermain basket mendapat perlakuan kasar dari Travis. Kala itu, Dylan mengancam akan membuat perhitungan dengan Travis. Dan ketika Megan datang, hal itu pun langsung berlanjut ajakan Dylan untuk pergi bersamanya ke perayaan Halloween. Dan Megan pun tak keberatan. Ternyata Travis yang masih merasa kesal karena dirinya diancam, tak sengaja bertemu dengan Dylan di tepi jalan. Ia dan temannya lalu menghajar Dylan hingga terkapar. Mengetahui Dylan pulang dalam keadaan babak belur, Max marah, apalagi ia mendapat telepon dari seorang guru yang mengabarkan Dylan mendapat skors dari sekolah karena telah membuat kekacauan di kelas olahraga. Tak hanya itu, Max pun menyita handphone Dylan dan menyuruhnya membersihkan seluruh isi rumah. Keesokan harinya, Max yang akan pergi bekerja mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan catatan tugas untuk Dylan dan akan mengajaknya makan pizza setelah ia pulang nanti. Dylan yang sedang sarapan didatangi oleh Megan yang prihatin dengan tindakan sekolah men-skor Dylan, padahal Travis lah yang awalnya membuat ulah. Setelah mendapat kecupan dari Megan, Dylan membersihkan rumah dengan semangat. Ia mencuci piring dan baju hingga memotong rumput di taman. Ketika di ruang kerja Max, Dylan menemukan sebuah kunci ruang bawah tanah tempat di mana Dylan selalu mendengar suara aneh. Merasa penasaran, ia pun memasuki ruangan tersebut yang terdiri dari beberapa pintu. Ketika ia menemukan sebuah benda yang mirip kurungan, ia pun menyalakan lampu dan alangkah terkejutnya yang dalam kurungan itu adalah seorang laki-laki yang mirip dirinya. Seketika, lelaki itu berhasil keluar dari kurungan karena mengambil kunci dari tangan Dylan. Ia lalu memukul Dylan hingga pingsan dan memasukkannya ke dalam kurungan. Ternyata selama ini Max mengurung kembaran Dylan yang bernama Derek. Entah apa alasannya dan tak tahu juga sudah berapa lama hal itu dilakukannya. Derek lalu memasuki rumah, mengambil makanan di kulkas dan mandi setelahnya dengan perasaan begitu bahagia. Sang paman yang pulang dari bekerja tak mengetahui bahwa di depannya adalah Derek yang lepas dari kurungannya.
Max lalu mengembalikan handphone milik Dillon karena Megan sepanjang hari menelponnya. Mereka berdua lalu pergi ke restoran pizza, dan di sana Derek menanyakan tentang sesuatu yang ada di ruang bawah tanah. Max yang tak menjawab lalu menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya, dan mereka pun pulang ke rumah. Tanpa Max sadari, itu adalah terakhir kalinya ia makan pizza, karena keesokan harinya Max terlihat sudah dihabisi oleh Derek dengan sebuah kapak. Rupanya, Derek sudah ada bakat psikopat sejak ia berusia 10 tahun. Ketika ia sedang bermain bersama Dillon dan temannya, dengan sengaja ia menggunting anjay peliharanya karena terus-terusan menggonggong. Menyadari ada hal tak biasa pada salah satu anaknya, orang tua mereka berniat membawa Derek ke seorang psikolog. Tapi naasnya, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menewaskan kedua orang tua mereka. Max yang merupakan orang terpandang dan berkuasa di kota itu dengan mudahnya mengelabui polisi tentang identitas Derek. Ia memilih mengurung Derek di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun agar tak terus membuat masalah yang bisa membuatnya malu. Derek yang saat itu akan membuka handphone Dillon mendapati kode di sana, dan kala itu jiwa psikopatnya pun muncul lagi dengan memotong jari tangan Dillon untuk membuka sandi di handphonenya. Saat itu, Derek juga berkata bahwa ia telah membunuh paman Max. Dillon sempat bertanya kepada Derek siapa dia sebenarnya, karena sebelumnya Max mengatakan kalau kembaran Dillon meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun silam. Derek tampak menghubungi Megan dan mengajaknya berkencan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua bertemu dengan Travis dan teman-temannya. Saat itu, Travis yang mengambil handphone Dillon mendapatkan pukulan dari Derek. Travis tak tahu jika lawannya adalah psikopat yang baru saja keluar dari kandang. Teman-temannya pun tak menyangka, Dillon yang selama ini polos ternyata cukup kuat melawan Travis. Dillon dan Megan lalu pergi ke sebuah toko kostum Halloween. Setelah mendapatkan pilihannya, mereka pun bersantai di sebuah tempat. Ketika itu, ibu Megan menelponnya bahwa Megan mendapat hukuman tak boleh keluar rumah selama beberapa hari ke depan karena suatu alasan. Mengetahui hal itu, Megan pun kecewa karena ia tak bisa datang ke pesta Halloween esok hari. Tapi kali ini, Derek memastikan bahwa Megan bisa datang ke perayaan tersebut bersamanya. Di rumah Max, Dillon yang mengalami infeksi di tangannya mendapat guyuran air dari Derek. Dari obrolan mereka, diketahui Dillon ternyata mengalami amnesia akibat kecelakaan yang dialaminya. Dan paman Max mengatakan semua anggota keluarga Dillon sudah meninggal. Singkat waktu, malam Halloween pun tiba. Derek yang tengah bersiap memakai kostumnya kemudian mendatangi rumah Megan. Tapi sebelumnya ia membuang jasad Max di tengah jalan, hingga pada akhirnya sepasang suami istri yang melintas menemukannya karena melindas mayat tersebut. Sementara itu di rumah Megan, sang ibu yang menemui Derek tampak heran karena lelaki itu tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tak disangka, Derek nekat masuk ke rumah dan menghabisi nyawa ibu dan ayah Megan sekaligus. Megan yang sudah bersiap dengan kostumnya belum menyadari orang tuanya sudah tewas karena ia sedang menggunakan headset. Megan tampak heran karena Derek bisa memasuki kamarnya dengan leluasa. Namun ketika ia menuruni tangga, Megan tampak histeris karena ayahnya sudah tewas bersimbah darah. Melihat hal mengerikan itu, Megan pun hanya bisa pasrah menuruti perintah Derek untuk pergi ke pesta Halloween karena Derek mengancam akan membunuhnya. Sesampainya di rumah Chad, terlihat semua orang bersemangat akan pesta tersebut. Hingga pada suatu ketika, Travis menyambut kedatangan Derek dan Megan. Travis sempat meminta maaf tentang semua perlakuannya. Ia pun berlalu untuk menuju lantai atas karena akan bermesraan dengan kekasihnya.
Setelah Meghan mendapat kesempatan untuk ke toilet, ia pun keluar dari rumah Chad melewati sebuah jendela. Ia sempat menitipkan pesan kepada seseorang untuk mengirimkan polisi ke rumah Dillon sesegera mungkin. Di tempat berbeda, Dillon sedang berusaha menggapai sebuah pisau di dekatnya. Pada saat yang bersamaan, terlihat seorang polisi mengecek rumah Max untuk penyelidikan. Namun sayangnya, polisi itu tak mendengar teriakan Dillon dan pergi begitu saja. Kembali ke Derek yang saat itu sudah berhasil menggantung Travis di bawah tangga. Temannya yang mengira adanya properti Halloween seketika menyadari bahwa benda itu adalah Travis yang sudah tewas. Dan keributan pun terjadi karena Derek membunuh seseorang dan mengambil mobilnya. Meghan yang sudah sampai di rumah Dillon segera mencari keberadaan kekasihnya itu. Akan tetapi, Derek datang dan memergoki Meghan, dan ia lalu membawanya ke ruang bawah tanah tempat Dillon berada. Dillon yang sudah bisa meloloskan diri melawan Derek dengan sebuah pisau. Sementara itu, Meghan keluar rumah dan di saat yang bersamaan, polisi datang untuk menolongnya. Setelah perkelahian cukup sengit, polisi pun berhasil menggertak Derek dan menahannya. Dillon dan Meghan akhirnya bisa selamat. Di akhir film, diperlihatkan Derek yang sudah diborgol di dalam mobil bisa meloloskan diri dan hanya meninggalkan kostum Halloween-nya. Bagaimana guys? Cukup menarik kan film ini? Derek yang diceritakan sudah meninggal ternyata selama ini masih hidup dan ia menyimpan dendam kepada paman dan saudara kembarnya yang hidup bahagia sementara ia hanya menghabiskan waktunya bertahun-tahun di dalam kurungan. Derek pun tak menyadari kalau semua itu dilakukan pamannya karena adanya jiwa psikopat dalam dirinya sedari kecil. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian yang suka, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you.